นันโนะค่ะ สวัสดีค่ะ นันโนะนะคะ นันโนะค่ะ Halo guys, kembali lagi dengan gue Nano. Pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan drama Fake Breakspear part 3. Oke, tanpa lama-lama, check it out. Lanjut, malam harinya Hujia, Tian dan Sun Er pun memarahi Xiaoyan karena telah bertindak tanpa mengajak mereka. Dan di saat di tengah perdebatan itu, tiba-tiba ada sebuah bayangan yang melintas di depan mereka, yang hingga akhirnya Hujia, Tian dan Sun Er pun menjadi pingsan. Singkatnya, Xiaoyan terkejut melihat semua itu, dan ternyata itu semua adalah ulah Fan Long. Fan Long mendatangi Xiaoyan dikarenakan ia ingin ular miliknya dikembalikan, sebab ular itu adalah senjata terkuatnya. Lalu Xiaoyan pun berjanji akan mengembalikan ular itu pada besok malamnya. Singkat cerita, pada malam harinya Xiaoyan menyeret ular itu untuk dikembalikan kepada Fan Long. Dan Xiaoyan meminta agar Xiuya dikembalikan terlebih dahulu. Akan tetapi beberapa saat kemudian Fan Long berkhianat. Dan ternyata Fan Long ingin membunuh Xiaoyan atau Xiuya di tempat itu. Singkatnya, berselang beberapa saat ular itu pun berubah menjadi pedang. Lalu Xiaoyan pun mengeluarkan serangan pertamanya, sehingga membuat Fan Long seketika langsung terdampar jauh. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan jurus gerakan ketiga. Sementara itu, Yalao yang sedang memberikan sedikit kekuatannya kepada Xiaoyan menjadi terkejut, karena dirinya sendiri belum siap-siap. Dan akibat hal itu, pedang Xiaoyan pun seketika terjatuh dari tangannya. Di saat Fan Long hendak ingin menyerang Xiaoyan, untung saja Yalao berhasil mengerahkan pedang itu dan memberikan kekuatan level dewa kepada Xiaoyan. Yap, akhirnya Xiaoyan pun berhasil memukul mundur Fan Long, sehingga membuat dirinya terjatuh ke dalam jurang. Dan setelah mengeluarkan kekuatan itu, Xiaoyan pun menjadi mimisan, dikarenakan tubuhnya masih belum siap untuk menerima kekuatan level dewa tersebut. Lanjut, kemudian Xiaoyan pun membawa Xiuya dari sana. Besoknya di pavilion, Yalao mengatakan bahwa kekuatan semalam adalah kekuatan level dewa yang sangat dahsyat. Bahkan ketua klan Aula Jiwa yang terkenal sangat kuat pun dengan sangat mudah untuk dikalahkan dengan kekuatan itu. Dan setelah mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan pun terlihat bersemangat untuk menjadi kuat. Lanjut, di akademi, berita tentang Xiaoyan yang berhasil mengalahkan Fan Long sudah sampai di telinga guru dan para tetua. Dan terlihat mereka yang mendengar itu menjadi terkejut. Singkatnya, para guru dan tetua pun curiga bahwa Xiaoyan saat ini sedang menyembunyikan jati diri dan kekuatannya. Akan tetapi, kepala sekolah mengatakan untuk tidak usah memperpanjang masalah ini. Dan akibat itulah membuat Hang Feng dan para guru menjadi sangat kesal dengan kepala sekolah yang terlalu baik kepada Xiaoyan. Di tempat lain, Xiaoyan dihampiri oleh Bai Cheng dan anak buahnya, yang dimana Bai Cheng akan memberikan pelajaran kepada Xiaoyan. Nasib baiknya, Xiaoyan telah menyembunyikan teman-temannya di sana, dan akhirnya Bai Cheng dan anak buahnya lah yang akan diberikan pelajaran oleh Xiaoyan.
Kemudian Xiaoyan memberikan peringatan kepada Bai Cheng untuk tidak usah lagi menindas siswa baru. Dan apabila itu terulang kembali, ia tidak akan segan-segan untuk menghajarnya kembali. Singkat cerita, setelah pertarungan itu, kini para siswa baru hendak mengangkat Xiaoyan untuk menjadi ketua mereka. Dan dari sinilah Xiaoyan akhirnya membuat sebuah sekte yang bernama Sektean. Dan Xiaoyan pun dipilih oleh para siswa baru untuk menjadi ketuanya. Lanjut, tanpa sepengetahuan Xiaoyan, Hujia, Tian, dan Sun Er meminta persetujuan dari Guru Lin untuk membangun Sektean, yang dimana visi dan misi sekte mereka adalah membuat perubahan untuk para siswa baru dan akan membuat siswa baru menjadi lebih cerdas dalam pelajaran ataupun ilmu bela dirinya. Beberapa saat kemudian Xiaoyan pun datang ke sana dan akhirnya ia pun baru menyadari bahwa teman-temannya saat ini sedang meminta tanda tangan kepada Guru Lin untuk mengesahkan Sektean yang telah mereka buat. Melihat semangat mereka, akhirnya Guru Lin menandatangani surat itu dan terlihat mereka pun menjadi sangat senang sebab Sektean mereka telah resmi di akademi. Kemudian cerita berpindah, yang dimana terlihat Bai Cheng sedang memujuk adiknya Bai Shan untuk membalaskan dendam kepada Xiaoyan karena sudah mempermalukan para seniornya. Lanjut, akhirnya Xiaoyan pun mendeklarasikan Sektean dan terlihat para siswa baru yang menjadi pengikutnya menjadi sangat senang. Dan untuk merayakannya mereka pun meminum soju sebagai terbentuknya Sektean. Kemudian setelahnya Xiaoyan pun membuat sebuah obat untuk meningkatkan stamina ilmu bela diri. Dan obat itu nantinya hendak mereka jual agar Sektean mereka mendapatkan beberapa receh uang. Besoknya Hujia menunjukkan uang hasil penjualan obat mereka yang telah laris manis di pasaran. Dan tak lama kemudian Sektean mereka dihampiri oleh sekte obat yang diketuai oleh Han. Singkatnya, Han mengajak Sektean untuk bekerja sama, yang dimana Han akan memberikan pasokan tumbuhan dan rempah-rempahan agar Xiaoyan dapat membuat obat. Dan nantinya hasil dari penjualan obat itu akan dibagi dua dengan mereka. Akan tetapi Xiaoyan dengan mentah-mentah menolak permintaan itu, karena tanpa bantuan sekte obat, Sektean mereka bisa berdiri sendiri. Dan akibat tolakan itu membuat Han menjadi sangat murka serta merasa kesal, karena sekte obatnya disaingi oleh Sektean yang dipimpin oleh Xiaoyan. Dan untuk menunjukkan sekte siapa yang terbaik, Han memberikan tantangan terbuka untuk Xiaoyan, yang dimana mengajak Xiaoyan untuk berduel 5 versus 5 di arena pertarungan. Hari berlalu, berita pertandingan antara Sektean dan sekte obat pun telah tersebar luas. Dan setelah itu, siapapun pemenangnya nanti, obat-obatan yang mereka jual akan dijadikan obat yang terbaik di pasaran. Lalu kita diperlihatkan dengan Han yang melakukan kecurangan dengan memakan pil peningkat level kekuatan agar dia menjadi lebih kuat. Sedangkan Xiaoyan terlihat sedang menyusun sebuah strategi untuk melawan sekte obat nantinya. Setelah itu, Xiaoyan menemui Yalau untuk belajar cara meningkatkan kekuatan dalam menggunakan pedang. Dan Yalau pun memberikannya pelatihan agar tubuhnya menjadi sangat kuat dengan cara bersemedi di bawah air terjun yang sangat deras. Serta Xiaoyan diminta harus mampu menghentikan gerakan air di sana. Dan jika hal itu mampu Xiaoyan lakukan, berarti tubuhnya telah menjadi kuat. Sementara di sisi lain, Tian dan Sun Er terlihat sangat khawatir kepada Xi Yuya yang secara tiba-tiba menjadi sakit. Dan oleh karena itu, Xi Yuya pun tidak bisa bertarung, sehingga kini mereka hanya berempat saja yang bisa bertarung. Singkatnya, waktu pertandingan telah tiba. Akan tetapi, Xiaoyan masih belum sadar dari semedinya. Dan akhirnya mau tidak mau mereka pun membawa Xiaoyan yang masih bersemedi ke arena pertarungan.
Dan untuk memperlambat waktu, Hujia akan turun duluan, serta membiarkan Xiaoyan untuk bertarung terakhir. Sementara itu, Han yang melihat Xiaoyan yang masih bersemedi lalu meremehkannya dan menganggap Xiaoyan saat ini sedang ketakutan. Pertarungan pun dimulai. Hujia dengan sekuat tenaganya mengeluarkan serangannya sehingga anak buah dari Han dengan mudah ia kalahkan. Lanjut, sekarang Hujia harus berhadapan melawan 3 orang anak buah Han dan terlihat Hujia pun kewalahan. Kemudian Sun Er pun dengan cepat membantu untuk memukul mundur ketiga musuhnya. Singkatnya, sekarang Han harus turun ke arena. Dan karena Han telah memakan pil peningkat kekuatan, ia pun dengan mudah mengalahkan Hujia dan Sun Er. Dan sekarang yang tersisa hanya Tian. Karena Tian tidak jago dalam bela diri, ia pun memilih untuk bertahan dari serangan Han. Yap, akhirnya Tian pun juga kalah. Lanjut, Xiaoyan akhirnya dapat meningkatkan kekuatan di tubuhnya dan ia pun berhasil menghentikan air terjun. Berselang beberapa saat, tiba-tiba anak buah dari Han terpental dan dalam waktu sekejap Xiaoyan sudah membawa Sun Er ke pinggir arena. Dan dengan menggerakkan tubuhnya, anak buah Han terpental jauh ke arena dan menyisakan Han seorang diri. Sesudahnya, Xiaoyan mengeluarkan pedang ularnya dan berhasil memukul mundur Han. Kemudian Han melakukan kecurangan untuk kedua kalinya dan ia pun meminum semua pil peningkat kekuatan sehingga tubuhnya secara tiba-tiba menjadi huluk dan membesar. Singkatnya, beberapa serangan Xiaoyan tidak mempan kepadanya. Akan tetapi Xiaoyan adalah tokoh utama dan ia pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan sekarang obat yang sangat direkomendasikan untuk dijual di pasaran adalah obat dari sektean. Dan cerita pun bersambung.